Oke, kita mulai dari soal bahasa Indonesia dulu. Yang pertama itu adalah, kita baca dulu. Mereka mempercayai bahwa tapai terbuat dari pengolahan ubi yang difermentasi. Kata yang salah adalah, nah, di sini teman-teman harus jeli gitu. Apa saja kata di sini yang salah dan yang benar gitu. Berarti kalau salah, berarti dia nggak sesuai dengan EYD gitu. Nggak sesuai dengan imbuhannya gitu. Oke, kita lihat. Mempercayai. Harusnya mempercayai ya, sorry, sorry. Ini harusnya mempercayai. Kemudian yang B, tapai. Kemudian pengolahan, benar. Tapai, benar. Difermentasi, benar. Ubi, benar juga. Difermentasi dia harus gabung ya, karena dia adalah kata kerja. Ditambah kata kerja, ini harus gabung. Tapi kalau ditambah tempat, ini adalah dipisah. Gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini yang salah adalah apa? Mempercayai. Kenapa? Karena di sini dia bentuknya adalah mempercayai. Mempercayai berasal dari kata apa? Percaya. Harusnya apa? Harusnya kalau ditambah dengan me, P-nya luruh menjadi memercayai. Oke, gitu. Gimana? Bisa dimengerti? Jawabannya adalah A. Mempercayai seharusnya mempercayai karena mengalami peluruhan. Gitu. Oke, next. Nah, di sini ada soal mereka membeli peralatan rumah tangga, yaitu wajan, kipas angin, dan kulkas. Yang kedua, Fakultas Kedokteran biasanya terdiri dari dua prodi, yaitu kedokteran dan kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mereka terdiri dari Andi, Anya, dan Ivan. Kemudian yang keempat, dia membuat gimmick di depan orang lain, di depan orang. Nah, kalimat yang benar secara penulisan dan tanda baca adalah, oke, kita cek yang dari nomor satu. Dari nomor satu, yang salah adalah peletakan tanda titik dua. Harusnya kalau udah ada tanda titik dua, harusnya nggak boleh ada kata yaitu. Oke. Kemudian nomor dua, Fakultas Kedokteran biasanya terdiri dari dua prodi, yaitu kedokteran dan kesehatan masyarakat. Ini benar, kenapa? Karena prodi ini itu menjelaskan untuk si kedokteran sama si kesehatan masyarakat. Artinya dia satu satu kesatuan gitu. Berbeda dengan ini yang seharusnya tidak boleh menggunakan kata ya itu lagi karena dia udah harus digantikan dengan titik dua. Oke, untuk nomor tiga, mereka terdiri dari Andi, A-nya, koma A-nya. Nah, di sini harusnya ada tanda koma gitu. Berarti ini salah. Kemudian yang keempat, dia membuat gimmick di depan orang. Oke, dia membuat gimmick. Gimmick ini kan bahasa Inggris ya. Kalau dia penulisan bahasa asing, harus di garis bawahi atau tidak dimiringkan. Berarti ini benar. Itu yang benar adalah 2 dan 4. Jawabannya adalah D. Oke. Oke, kita lanjut ke soal bahasa Indonesia selanjutnya. Di sini ada soal para ahli mengkupas semua masalah tersebut. Oke, kata yang salah adalah oke, para benar. Ini menunjukkan dia jamak. Ahli, oke. Mengkupas, oke, stop. Semua, oke, benar. Masalah benar. Nah, kata dasar mengkupas kan adalah kupas ya. Nah, kalau kupas ditambah dengan harusnya dia mengalami peluruhan. Ada beberapa kata kerja yang berawalan K, T, S, P. Jika ditambah dengan maka dia harus ya, harus mengalami peluruhan. Jadi ini hilang gitu. Contohnya kayak ini, kayak mengkupas kan nggak menjadi mengkupas, jadi mengupas gitu. Maka jawabannya adalah C gitu. Oke, lanjut kita masuk ke bagian soal Undang-Undang Dasar. Nah, di sini di Undang-Undang Dasar kita lihat soal yang pertama itu adalah pasal 31 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara
wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Oke, kita lihat implementasi yang sesuai dengan pasal di atas adalah A. Pendidikan berpusat di perkotaan, salah ya, harus merata. B. Kesenjangan pelayanan pendidikan juga nggak boleh. Kemudian C. Jumlah tenaga pengajar lebih banyak di kota, oke nggak boleh juga. Kemudian D. Subsidi terhadap pendidikan minim, nggak boleh. Kemudian tidak ada diskriminasi dalam mengenyam pendidikan. Oke, ini benar. Jawabannya adalah E. Oke, lanjut. Kemudian untuk soal berikutnya, pasal 26 ayat 1 menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Penerapan pasal tersebut adalah oke, penerapan pasalnya gimana gitu. Oke, yang A. Keturunan Tiongkok bukan orang Indonesia karena fisik berbeda. Oke, ini salah ya. Ini namanya diskriminasi. Kemudian B. Suku asli Indonesia adalah Jawa sehingga mereka yang disebut warga negara. Nggak boleh juga karena ada juga suku yang lain selain suku Jawa. Kemudian untuk C. Untuk menjadi warga negara hanya diperlukan tinggal di Indonesia saja tanpa mengetahui bahasa Indonesia. Totally salah ya. Karena untuk mengikuti naturalisasi harus mengetahui bahasa Indonesia. Oke. Kemudian D, menjadi warga negara harus melakukan proses naturalisasi. Oke, kita tahan dulu. Kemudian yang E, sebelum ke tahap naturalisasi, prosesnya cukup lama, di bawah 3 tahun. Oke, benar cukup lama, tapi bukan di bawah 3 tahun. Seminimalnya adalah 5 tahun. Itu adalah 5 tahun gimana? 5 tahun berturut-turut. Gitu. Atau 10 tahun tanpa berturut-turut. Gitu. Maka jawaban yang benar adalah D. Gitu. Oke, lanjut. Nomor berikutnya tentang Undang-Undang Dasar juga. Nah, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1941 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jelas terlihat bahwa pasal ini menunjukkan nilai apa. Oke, kita lihat di sini ada beberapa nilai. Ada nasionalisme, patriotisme, bela negara, kecintaan nasional, dan kewajiban. Tadi kita udah bahas ya. Kalau nasionalisme itu apa? Nasionalisme dia lebih kepada kecintaan terhadap terhadap kepribadian bangsa gitu, kepribadian bangsa. Contohnya apa? Contohnya kita buat adalah batik gitu, pemakaian batik, makai batik gitu. Makai batik gitu. Kalau dia patriotisme, dia aksi heroik gitu, aksi heroik dari bela negara gitu. Sedangkan kalau dia adalah bela negara, kesadaran kesadaran secara apa? Secara profesi dan status gitu. Dan ini lebih mengarah kepada apa? Kepada proses belajar gitu. Nah, jelas ya jawabannya adalah nasionalisme. Kenapa ada kata kebudayaan nasional gitu. Berarti jawabannya adalah A, nasionalisme. Nah, sebelum kita membahas ke soal integritas, kita bahas dulu apa itu integritas. Nah, integritas itu adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut gitu. Artinya sesuai dengan kode etiknya gitu. Kalau dia sebagai pegawai negeri ya atau ya pegawai negeri lah. Kemudian integritas terkait dengan EQ atau sikap, sedangkan kalau kredibilitas berhubungan dengan AQ atau kepintaran ya. Gitu. Nah, di sini dia ada urutan nilai-nilai integritas gitu. Ini diurutkan berdasarkan nilai paling dari paling tinggi ke paling bawah. Yang pertama adalah jujur, kemudian peduli, kemudian mandiri, kemudian disiplin, kemudian tanggung jawab, kemudian kerjasama, kemudian berani dan adil dan sederhana.
Nanti teman-teman bisa membuat cara menghafal cepatnya cara menghafal cepatnya gimana terserah teman-teman gitu. Bisa dari huruf depannya saja yang diingat aja gitu biar bisa ingat gitu nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini dia ada masuk integrasi dan disintegrasi ya. Mungkin sedikit yang mau perlu aku tambahin kalau dia integrasi berarti menuju ke persatuan. Ke persatuan. Oke. Kalau dia disintegrasi menuju ke perpecahan. Perpecahan. Gitu. Oke, kita lihat di salah satu disintegrasi masyarakat di lingkungan pelajar. Oke, berarti ada dua kata kunci, disintegrasi dan di lingkungan pelajar. Oke, kita lihat yang A, tindakan korupsi. Bukan ya, itu lebih kepada pejabat contohnya. B, tawuran antar sekolah. Oke, kita tahan dulu. Yang C, tindakan kriminalitas. Bisa sih, tapi maknanya terlalu jauh, terlalu lebar. Oke, etnosentrisme. Agak jarang sih terjadi etnosentrisme. Kemudian aksi demonstrasi. Demonstrasi itu diperlukan asal tidak anarkis. Gitu. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kemudian ini nilai integritas yang paling diutamakan adalah apa gitu. Nah, di sini udah langsung ini ya, udah ada langsung jawabannya juga di sini. Di sini teman-teman harus lihat ya, disiplin, mandiri, sederhana, hormat, peduli. Tadi kan yang duluan adalah apa? Kejujuran. Kemudian ada peduli, ada mandiri, ada disiplin, ada tanggung jawab, ada berani, ada adil, dan ada sederhana. Nah, kalau nggak ada kejujuran, berarti yang keduanya dong kepake. Yaitu apa? Peduli. Gitu, Pak. Jawabannya adalah peduli. Oke, kita masuk ke soal integritas ini lagi. Anda mengikuti ujian SKD Sekdin 2022, maka manakah contoh yang menunjukkan integritas dalam ujian? Oke, kita lihat yang pertama, datang tepat waktu. Benar. Berpakaian rapi, benar. Menghormati pengasuh ujian, benar. Membawa cemilan, membawa cemilan nggak boleh ya pas ujian. Kemudian tidak mencontek di saat ujian. Ini benar. Oke, di antara A, B, C, E. Nah, yang menunjukkan integritas sebenarnya semua A, B, C, E menunjukkan integritas. Namun ingat, top one-nya dari integritas itu adalah kejujuran. Nah, berarti jelas ya, kalau dia kejujuran berarti jawabannya adalah E. Gitu. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Nah, di soal terakhir ini, dia berhubungan dengan integritas juga. Oke. Degradasi nilai integritas dalam kondisi sekarang ditunjukkan dengan A. Menurunnya COVID, B. Naiknya harga barang, C. Naiknya korupsi, D. Hating comment online, kemudian E. Mengikuti budaya barat tanpa filter. Nah, di sini teman-teman harus tahu ya, makna degradasi. Degradasi itu adalah penurunan. Oke, penurunan. Gitu. Penurunan nilai integritas. Berarti dari sini bisa terlihat ya, yang A. Menurunnya COVID, kita tahan dulu. Yang B. Naiknya harga barang, enggak ya. C, naiknya korupsi apalagi ini. Kemudian D, hating comment online. Enggak juga. Kemudian E, mengikuti budaya barat tanpa filter. Oke, ini salah. Jawabannya adalah A. Gitu. Berarti jawabannya adalah A. Oke, demikian dulu untuk pembahasan soal kita. Untuk yang mau bertanya, bisa bertanya di komen. Terima kasih.